Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Farul Reza. Saya adalah mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia. Dan sini saya akan menjelaskan sebuah proyek yang setelah saya buat. Dan ini juga mencakup untuk tugas dari Bapak Agung Priambodo, yaitu tugas audit sistem informasi yang berjudul Sistem Absensi Karyawan pada PT BNI Sekuritas dengan aplikasi Karya On menggunakan COVID Framework 4.1. Di sini juga saya akan berterima kasih kepada Bapak Agung Priambodo selaku dosen matkul audit sistem informasi, karena beliau saya jadi mudah dan juga lancar dalam mengerjakan tugas ini karena bimbingan dan juga metode-metode yang diberikan oleh beliau. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit daftar isi dari proyek yang telah saya susun, yaitu pertama ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan. Pada bab 2 landasan teori ada pengertian audit, pengertian sistem, pengertian sistem informasi, audit sistem informasi, konsep dasar sumber daya manusia, sistem informasi sumber daya manusia. Dan juga ada COVID. Di COVID ini ada pengertian COVID, kerangka kerja COVID, dan maturity model. Pada bab 3-nya ada lokasi atau tempat penelitiannya. Yang kedua ada gambaran umum dan analisanya. Di sini juga ada sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, logo perusahaan, perkembangan perusahaan sampai sekarang, serta struktur organisasi. Dan di ketiga ada teknik analisa. Di teknik analisa ada data primer dan data sekunder. Yang keempat ada metode pengumpulan data. Yang kelima ada metode audit planning. Yang keenam ada tahap persiapan audit. Yang ketujuh ada penyusunan audit working plan. Yang kedelapan adalah kerangka berpikir. Dan pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah perencanaan audit. Yang kedua adalah identifikasi proses. Di dalam identifikasi proses ada identifikasi proses domain COVID 4.1-nya. Yang keduanya ada identifikasi objektif. Ketiga ada pre-audit planning. Yang keempat ada langkah pengumpulan. Dan pada 4.3 ada hasil audit. Di hasil audit ada evaluasi hasil uji dan pemeriksaan. Dan yang keduanya ada hasil audit maturity level pada setiap domainnya. Dan terakhir ada analisa kesenjangannya. Dan pada bab 4 ya seperti biasa ada kesimpulan dan juga saran. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 1 dari latar belakangnya sendiri. Pada era globalisasi sekarang ini, tingkat informasi semakin maju dan modern diakui menjadi salah satu faktor yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu instansi. Dengan ketidaklancaran arus pengelolaan informasi dapat mengakibatkan kekacauan dan pengendalian operasional serta perencanaan teknis dan strategis. Dengan adanya kebutuhan informasi yang semakin lama semakin meningkat, maka diperlukan suatu sistem yang baik dan tepat. Suatu sistem dikatakan baik apabila akan memudahkan suatu proses. Dan dari sudut pandang saya sebagai penulis yang merupakan karyawan langsung dari PT BNI Sekuritas sebagai messenger atau kurir, BNI Sekuritas adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pasar modal. Dalam bidang tersebut, BNI Sekuritas melayani perdagangan saham, surat utang, investasi perbankan, dan juga manajemen aset yang memiliki izin usaha perusahaan efek. Oke, sedikit aja tadi latar belakang yang saya berikan. Oke, di sini juga ada masalahnya itu pada sistem absensi di PT BNI Sekuritas ini menggunakan dua metode, yaitu absensi dengan sistem yang ada di kantor dan juga aplikasi Karya On yang mampu dimanfaatkan untuk absensi secara online, namun ada batasan jarak dan masih kurang terintegrasi atau masih tidak sesuai jika kita melakukan absensi di sistem kantor dan aplikasi. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu ada dua. Bagaimana dalam tahap mengevaluasi sistem absensi karyawan sudah terintegrasi dengan matang pada PT BNI Sekuritas diukur menggunakan framework COVID 4.1. Bagaimana proses pelaksanaan audit sistem informasi pada sistem absensi karyawan pada PT BNI dengan menggunakan framework COVID 4.1. Dan ada batasan masalahnya. Di sini ada objek yang akan diaudit adalah sistem absensi karyawan dengan aplikasi karyawannya. Dan yang kedua adalah data yang digunakan dalam pembahasan adalah hasil observasi dan wawancara. Di sini juga ada pembahasan inti pada keintegrasian absensi online dengan aplikasi karyawan. Tujuan dan manfaatnya membuat perencanaan audit sistem informasi pada sistem absensi karyawan dengan aplikasi karyawan. Yang kedua untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah audit sistem informasi. Yang ketiga untuk mengevaluasi pengoptimalan sistem absensi karyawan dengan aplikasi karyawan. Di sini ada sistematika penulisan. Pada bab 1 ya sudah pasti adalah tentang latar belakang, alasan pemilihan judul, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan. Yang kedua, di bab 2 adalah landasan teori. Pada bab ini berisi tentang teori-teori terkait audit sistem informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini.
Dan di bab 3 ada metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang metode dan ruang lingkup penelitian. Dan di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan dari audit sistem absensi karyawan pada PT BNI Sekuritas menggunakan framework COVID 4.1. Dan yang terakhir di bab 5 ada kesimpulan. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Oke, masuk ke bab 2. Di sini ada pengertian audit. Audit adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang sudah ditentukan. Umumnya auditing dilakukan terhadap laporan keuangan, berbagai catatan pembukuan, serta bukti pendukung yang dibuat oleh manajemen suatu perusahaan. Di sini juga ada pengertian audit menurut para ahli. Menurut Whittington, O'Reilly, and Kurtpen, menurut mereka audit adalah pemeriksaan hasil laporan keuangan entitas atau perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen dengan mengamati, memeriksa dokumen dan aset dan bertanya baik di dalam ataupun luar. Di sini juga ada menurut Arens dan Lobecki, pengertian audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan dengan kriteria yang telah ditetapkan, di mana proses audit dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Di sini juga ada dari menurut Conrad juga ada, menurut William F. Mercer juga ada, yang saya tidak bisa sebutkan, dan juga ada Sawyer juga, bisa dilihat sendiri. Di sini juga ada pengertian sistem. Berikut adalah definisi pengertian sistem dari berbagai sumber. Yang pertama dari Wawan dan Munir di tahun 2006. Pengertian sistem adalah suatu jaringan kerja dari beberapa prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari Bannon ini ada bahasa Inggris, bisa dilihat sendiri. Dan juga selanjutnya adalah masuk ke pengertian informasi. Pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Data dan fakta adalah bahan baku informasi, tetapi tidak semuanya bisa diolah menjadi informasi. Istilah informasi berasal dari bahasa Prancis kuno, information, yang mengambil dari bahasa Latin informare, yang artinya aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Di sini juga ada menurut para ahlinya, informasi adalah menurut Raymond M. McLeod, informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk baru yang memiliki makna bagi penerimanya dan bermanfaat untuk mengambil keputusan saat ini atau di masa depan. Dan menurut Jogianto, informasi adalah hasil pengolahan data menjadi bentuk yang lebih bermanfaat bagi si penerima dan menggambarkan peristiwa nyata yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Di sini juga ada pengertian sistem informasi yang lebih lengkap. Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang. Lanjut lagi kepada audit sistem informasi sendiri, yaitu information system audit disebut juga ADP, Audit Electronic Data Processing Audit, atau komputer audit merupakan suatu proses dikumpulkannya data dan dievakuasinya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang sudah sepadan, seluruh aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan, dan juga terjamin integritas data, keandalan, dan juga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi berbasis komputer. Di sini juga ada pengertian audit sistem menurut para ahli. Menurut Alvin A. Ares dan James K. Lobeke, pengertian audit sistem informasi menurut Alvin A. Ares dan James K. Lobeke adalah auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria, examining ought to be finished by skillful autonomous individual. Menurut Ron Weber juga ada di sini. Dan tujuan audit sistem sendiri yaitu conformance atau kesesuaian. Performance juga ada. Secara umum tujuan dari audit sistem adalah untuk memeriksa kecukupan pengendalian lingkungan, keamanan fisik, keamanan logikal, dan juga keamanan operasi sistem informasi yang dibuat untuk menjadi pelindung perangkat keras. Untuk memastikan sistem informasi benar-benar sesuai dengan keperluan, menjadikan bisa membantu organisasi untuk meraih tujuan strategis. Di sini lanjut aja ke konsep dasar sumber daya manusianya. Suatu negara pasti mempunyai dan membutuhkan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Misalnya dalam bidang ekonomi sosial, pendidikan, dan juga sebagai sumber daya manusia ini harus dikelola dengan baik agar bakat dan kemampuannya dapat bermanfaat secara utuh, maksimal, dan tepat sasaran. Sumber daya manusia terdiri dari dua hal, yaitu daya fisik dan daya pikir, yang nantinya akan menentukan kemampuan manusia. Dalam suatu aktivitas, manusia adalah unsur utamanya. Tidak perlu meskipun banyak peralatan canggih yang sudah bisa bekerja secara instan, namun peralatan tersebut tidak akan bisa berfungsi jika tidak dikelola oleh manusia.
Oke, di sini langsung aja kita ke arah ini ya, ke arah COVID aja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID yang udah saya susun. Oke, pengertian COVID menurut para ahli yaitu dari Sukrisno Agus di tahun 2007. COVID adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Pengertian COVID menurut para ahli yang berikutnya adalah arrest dan lockback. Menurut beliau, COVID adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dan masih banyak lagi tentang COVID yang dikemukakan oleh para ahli. Di sini juga ada dari Sasongko, dari Tanuwijaya dan Sarno. Dan berikutnya adalah kerangka kerja COVID. Kerangka kerja COVID terdiri dari beberapa guidelines atau arahan. Ya, ini kontrol objektif, audit guidelines, manajemen guidelines, maturity model. Dan sini adalah maturity model. Maturity model level 5 atau tingkatan kontinuitas kematangan proses. Di mana tingkat paling atas yaitu kelima adalah keadaan ideal di mana proses akan dikelola secara sistematis dengan kombinasi optimasi proses serta peningkatan proses berkelanjutan. Di sini juga ada key process areas. Areas proses utama mengidentifikasi sekelompok kegiatan terkait ketika dilakukan bersama mencapai serangkaian tujuan yang dianggap penting. Di sini juga ada goals, common features, dan juga key practice. Lanjut lagi, langsung kepada bab 3-nya. Di sini bab 3 adalah tentang lokasi penelitiannya. Lokasi penelitiannya yaitu di kantor saya di PT BNI Sekuritas, divisi Human Capital Development, tepatnya di Sudirman Plaza, Indofood Tower lantai 16, Jenderal Sudirman, Kuningan, Setiabudi. Gambaran umum dan analisa organisasi. Sejarah singkat perusahaan saya yaitu PT BNI Sekuritas didirikan pada tanggal 12 April 1995 sebagai anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia. Pada awal pendirian 99,58% saham PT BNI Sekuritas dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia dan sisanya sebesar 0,15% oleh Koperasi Karyawan PT BNI Sekuritas sendiri. Pada pertengahan tahun 2011, struktur kepemilikan BNI Sekuritas diperkuat dengan bergabung investor strategis, yaitu SBI Securities dari Jepang untuk turut memiliki saham perseroan. Dan sebagai perusahaan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan OJK, BNI Sekuritas memiliki izin sebagai penyedia jasa penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, serta agen penjual reksadana. Dan itulah sedikit latar belakang dari kantor saya. Dan di sini adalah visi misinya. Visinya adalah menjadi perusahaan sekuritas terpercaya, inovatif dari industri pasar modal Indonesia yang didukung oleh SDM yang berkualitas, teknologi yang handal, dan layanan terbaik bagi nasabah. Misinya adalah memberikan solusi yang bernilai tambah kepada semua stakeholder melalui penerapan good corporate governance dan international best practice dalam menjalankan aktivitas usaha. Di sini ada logo perusahaannya ya. Di sini masih tercantum oleh BNI 46, namun di sini berbeda karena BNI Sekuritas adalah perusahaan saham. Di sini ada perkembangan perusahaan sampai sekarang. Dari tahun 1995 sampai 2019 menaiki penurunan lama-lama naik. Di sini juga terlihat jelas. Dan lokasi-lokasi PT-PT atau cabang-cabang yang ada adalah di Jakarta Pusat, yaitu tepatnya kantor pusat yaitu di Sudirman, tepatnya di sebelah kantor cabang ada juga namanya PT di Gedung Bumi Putra, dan cabang kedua ada di Mangga 2, cabang ketiga ada di Jakarta Barat, Puri Kembangan, dan Central Park. Inilah struktur organisasinya, bisa dilihat sendiri, dan juga teknik analisanya. Teknik analisa di sini ada data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok orang maupun hasil observasi dari suatu objek kejadian atau hasil pengujian benda. Di sini juga ada data sekundernya, dan sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh media, perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Metode pengambilan datanya yaitu observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Metode audit planning ada audit subject, audit objektif, audit scope, pre-audit planning, audit procedure, and step for data gathering. Tahap persiapan auditnya melakukan proses penyusunan audit working plan, membuat pernyataan, melakukan pembobotan, membuat pertanyaan. Penyusunan audit working plan-nya juga ada. Di sini juga jelas waktu pelaksanaannya dari Maret sampai bulan Mei, ada pengumpulan datanya, observasi, wawancara, dan studi literatur. Kerangka berpikir merupakan suatu gambaran secara jelas akan pembahasan yang akan dipecahkan sehingga menemukan solusi yang jelas akan pembahasan yang akan dipecahkan sehingga menemukan solusi yang baik. Di sini adalah gambarannya masalah,
bagaimana merencanakan dan melaksanakan audit sistem informasi pada absensi karyawan dengan aplikasi karyawan di PT BNI Sekuritas. Tujuannya membuat dan melaksanakan perencanaan audit sistem informasi pada BNI Sekuritas. Di sini ada proses pendekatan menggunakan pendekatan COVID Framework. Prosesnya perhitungan tingkat kematangan atau maturity level dan hasilnya laporan hasil audit sistem informasi pada perusahaan jasa pengerima dokumen pada PT BNI Sekuritas. Oke, di sini ada tahap bab 4 yaitu tahap hasil dan pembahasan. Di sini ada perencanaan audit. Tahap penelitian audit sistem informasi pada sistem absensi karyawan dengan aplikasi karyawan dengan menggunakan framework COVID 4.1. Penentuan ruang lingkup audit dilakukan dengan wawancara awal kepada staf sukarela absensi karyawan. Tahap selanjutnya adalah pembuatan kuesioner. Terus tahap ketiga adalah penghitungan nilai maturity level dan analisis hasil pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk table maturity model dan spider chart. Oke, di sini adalah identifikasi proses. Di sini ada identifikasi proses domain COVID 4.1. Di sini ada plan and organize atau bisa disingkat PO. Di PO ini ada beberapa domain dari PO 01 sampai PO 010. Acquire and implementation lebih kepada implementasi. Di sini kodenya adalah AI. Dari ada beberapa yaitu AI1 sampai AI7. Deliver and support yaitu pelayanan yang diwakilkan dengan DS, yaitu ada DS1 sampai DS13. Monitor dan evaluation adalah mengevaluasi yang dikodekan oleh ME, dan di sini adalah ME1 sampai ME4. Dan fokus pembahasannya dalam audit sistem informasi absensi karyawan dengan aplikasi karyawan ini, domain yang akan saya fokuskan pada yaitu pada domain PO01, PO03, PO06, AI4, DS1 dan DS11. Oke, di sini sudah saya bikinkan tabelnya. Mungkin saya akan coba jelaskan di Excel. Nah, di sini adalah hasil-hasil dari kuesionernya. PO01 yaitu menentukan rencana strategis. Di sini ada langkahnya. PO01 ada manajemen portofolio, PO01.2 ada pembaruan perencanaan TI terjadi dalam permintaan manajemen, ada implementasi hasil rencana strategis, pemberian kode di setiap dokumen, pemisahan dokumen dan per tahun. Di sini memiliki nilai jumlah yaitu 21 dan jika dibagi 5 hasilnya adalah 4,20. Pada domain PO3 menentukan arah teknologi. Di sini ada perencanaan arah TI, perencanaan infrastruktur TI, standarisasi TI, keutamaan kegunaan operasional, memantau tren dan peraturan masa depan. Di sini mendapatkan total nilai 20 dengan dibagi 5 menjadi hasilnya 4. Di sini juga masih ada PO6 yang mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen. Di sini makanya ada kebijakan TI dan pengendalian lingkungan, kerangka kerja risiko dan kontrol TI, manajemen kebijakan TI, pelaporan kebijakan, standar dan prosedur, komunikasi tujuan dan arah TI. Dan di sini mendapatkan nilai jumlah 18 dan dibagi 5 mendapatkan hasil 3,6. Di sini saya memakai domain lagi yaitu AI4 menjalankan operasi dan menggunakannya. Dalam AI4 di sini ada perencanaan untuk solusi operasional, transfer pengetahuan ke manajemen bisnis, transfer pengetahuan ke pengguna akhir, transfer pengetahuan ke operasional dan staf dukungan. Di sini mendapatkan jumlah nilai 14 dan dibagi 4 yaitu hasilnya 3,5. Dan di sini masuk ke DS ya, deliver and support. Di sini DS1 menggunakan mendefinisikan dan mengatur tingkatan pelayanan. Pada angkanya adalah kerangka manajemen tingkat layanan, definisi layanan, perjanjian tingkat layanan, perjanjian tingkat operasi, dan pemantauan dan pelaporan pencapaian tingkat layanan. Di sini mendapatkan nilai 19 dan jika dibagi 5 hasilnya 3,8. DS11 yaitu mengolah data, persyaratan bisnis untuk manajemen data, pengaturan penyimpanan, penghapusan data, pencadangan data, dan pemulihan persyaratan keamanan untuk manajemen data. Dan mendapatkan nilai 20 jika dibagi 5 adalah 4. Dan di sini bisa saya tunjukkan ini adalah hasil maturity dari masing-masing domain. Pada PO01 mendapatkan domain 4,2, pada PO3 mendapatkan maturity levelnya 4, pada domain PO06 mendapatkan maturity level 3,6, pada AI4 mendapatkan maturity level 3,5, dan pada DS1 mendapatkan maturity level 3,8, pada DS11 mendapatkan maturity level 4.0. Dan di sini ada yang akan kita bicarakan tentang PO-nya semua ya. Tadi kan PO sudah dapat nilai 4,2, 4 dan juga 3,6. Dan di total maturity level dari PO adalah 11,8 dan dijumlahkan rata-ratanya dibagi 3 hasilnya 3,9. Kembali ke sini. Nah, di sini ada wawancara tentang PO, tentang AI, tentang IC, dan di sini pembicaraan yang wawancara observasinya adalah sendiri-sendiri.
Jadi di tanggal 9 Juni 2020 membahas tentang PO yang di objek wawancaranya adalah Head of HCD, Assistant Manager of HCD, Head of IT Support yang berjalan pada pukul 2 sampai pukul 4. Dan di sini mendapatkan hasil yaitu ya sesuai yang tadi 3,93 dibulatkan menjadi 4. Kembali lagi kita pindah ke AI. Di sini AI hanya satu yaitu 3,5 jadi nilainya tidak berubah. Dan di sini kita kembali lagi ke Word-nya. Nah, di sini di hari tanggal 16 Juni 2020 membahas tentang AI yaitu AI 4, berfokus pada AI 4. Masih orang yang sama pada jam yang sama jam 2 sampai jam 4. Di sini sudah ditercantumkan dari yang tadi tabel Excel-nya yaitu 3,5 dibulatkan menjadi 4 dan juga kembali lagi ke deliver and support yaitu ada dua, deliver support 1 dan deliver support 11 yang memiliki nilai maturity level 3,8 dan juga 4 dan jika digabungkan hasilnya 7,8 dan dijumlahkan dibagi 2 hasilnya 3,9. Nah, disinilah hasilnya ditaruh yaitu 3,9 dibulatkan menjadi 4. Dan cara penghitungan maturity level didapat melalui perhitungan antara jumlah nilai pada setiap jawaban dibagi dengan jumlah pertanyaan, kontrol atau kuesioner. Indeks sama dengan jumlah nilai jawaban dibagi pertanyaan atau kuesioner. Nah, di sini adalah jumlah dari semua domain yang sudah digabungkan dan dibagi rata, hasilnya adalah 3,8. Dari mana hasilnya? Hasilnya adalah dari sini. Nah, ini sudah saya totalkan di dalam Excel. Bahwasanya PO01 memiliki maturity level 4,2, PO03 memiliki maturity level 4, PO6 memiliki maturity level 3,6, AI4 memiliki maturity level 3,5, DS1 memiliki maturity level 3,8, DS11 memiliki maturity level 4. Jika dijumlahkan semua, hasilnya adalah 3,85. Nah, kembali lagi ke Word-nya. Nah, di sini saya bisa menggambarkan spider chart-nya ya. Ini gambar yang merah ini adalah targetnya. Targetnya udah pasti 5. Dan di sini PO01 memiliki nilai 4,2, PO03 4, PO06 3,6, AI 4 3,5, DS1 3,8, DS11 mendapatkan nilai 4. Nah, inilah bentuk dari spider chart-nya ya. Untuk selanjutnya di sini ada analisa kesenjangan. Analisa kesenjangan diperoleh adalah dengan cara menghitung gap atau jarak dari maturity level yang sudah kita peroleh. Di sini di Excel-nya sudah dijelaskan ya. Dari PO01 yang memiliki maturity level 4,2 memiliki jarak 0,80 untuk menuju 5. PO3 dari 4 ke 5 memiliki jarak 1. PO6 dari 3,6 ke 5 memiliki jarak 1,4. AI4 dari 3,5 ke 5 memiliki jarak 1,5. DS1 dari 3,8 ke 5 memiliki jarak 1,2. Dan dari DS11 memiliki 4 maturity level menuju 5 yang bergap 1. Dan 3,85 menuju 5 hasil dari semuanya memiliki gap 1,15. Oke, di situ sudah saya jelaskan semua. Di sini adalah kesimpulannya. Setelah melakukan audit sistem informasi absensi karyawan dengan aplikasi karyawan pada PT Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil maturity level pada PO01, PO03, PO06, AI4, DS1, dan DS11 ada pada level 4, yang artinya kondisi di mana perusahaan memantau dan mengukur kesesuaian dengan prosedur dan mengambil tindakan di mana proses terlihat tidak berjalan efektif, proses dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan praktis yang baik. Sarannya adalah diharapkan agar perusahaan mampu meningkatkan nilai maturity level menjadi 5, seperti yang diharapkan agar tujuan bisnis dan dapat tercapai dengan baik. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan audit untuk fokus ke semua domain dan subdomain lebih detail agar diketahui proses IT yang dilakukan selama ini sudah mendukung tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, menciptakan tools audit sendiri untuk memudahkan dalam melakukan audit sistem informasi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.